Oke, kita lagi di Yeay. Raja Raja Ampat. Ampat. Iya. Tapi bohong. Tapi bohong. Oke. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Kali ini bersama Mas Teguh. Iya. Dan lagi-lagi kita lagi melanjutkan perjalanan, tidak di Raja Ampat. Aduh. Tapi kali ini masuk ke dalam pedalaman di Diamond Beach. Diamond di Beach, tepi iya. pantai Diamond Beach, teman-teman bisa lihat di belakang di Nusa Penida ya. Jadi Diamond Beach-nya itu yang bawah ya. Ya. Dan ini kita ada di atasnya. Di pinggir tebingnya gitu ya. Kayaknya bisa lah nih kalau ada para layang terbang ke bawah lagi. Naiknya jauh banget. Astaga. Aku masih gemeteran nih. Kayak kira-kira squat tapi 20 set lah. Mas Teguh sambil gendong Zian lagi tadi kan. Mantap pokoknya. Aduh, ini apa beach yang memicu adrenalin tinggi nih. Keren luar banget biasa. sih, tapi terbayar harganya. sangat, ya. Indah banget, kayak private beach gitu ya. Bener-bener. Nggak ada yang syuting gitu ya, teman-teman bisa lihat. Wah, dari jalan turunnya terjal banget, terus Betul. nyampe ke bawah itu pasirnya bersih banget gitu ya. Nggak ada sampah sama sekali dan wah, Indah banget lah. indah banget. Bener-bener indah banget. Harus cobain ke sini ya, Nusa Penida di Diamond Beach. Ya. Yes. Oke. Nah, teman-teman, video kali ini kita akan bahas lanjut tentang sebenarnya masuknya ke psikologi trading tapi sedikit teknikal. Nah, Benar, oke. benar. Ada satu pertanyaan dari salah satu member NFC masuknya ke Instagram saya kalau nggak salah. Oke. Gimana pertanyaan Ini Mas Teguh? saya bacain aja ya. Yo. Assalamualaikum Mas Fadli dari eso_Radit_Prasetyo ya. Waalaikumsalam. Bikinin YouTube tentang manage akun lebih dari satu. Apa OP-nya sama atau gimana? Makasih sebelumnya. Jadi kalau Manage misalnya akun manage lebih akun dari lebih daripada satu. OP-nya Itu sama apa OP gimana? Sama. Oke. Nah, kalau saya secara pribadi sebenarnya kalau OP saya jalan beberapa akun teman-teman. Tapi nggak semua OP-nya sama. Nah, tapi gini ya, ini teman-teman perlu garis bawahi bahwa tidak harus sama, tidak harus beda juga. Nah, itu Betul, dia. Kalau saya gini, secara umum kita punya akun yang kecil, akun yang sedang, akun yang besar. Nah, di akun yang kecil, akun yang lebih agresif biasanya, ini kita sebut sebagai anak dari mother account. Yang paling besar disebut mother account, Mother teman-teman account. boleh compounding, boleh nggak WD atau WD sebagian kecil tapi sisa profitnya terus digulung sampai besar gitu ya. Kelebihan dari profit itu didepositin lagi ya setelah biaya-biaya hidup terpenuhi gitu ya. Nah, teman-teman boleh bikin yang namanya withdrawal account nih biasanya Iya. setiap minggu di WD gitu nah, untuk kebutuhan hidup. Betul. Nah, selanjutnya ada akun kenakalan, ini agresif banget, scalping dan lotnya cenderung lebih gede gitu ya. Risknya per transaksi bisa 2% atau 3% bahkan lebih. Nah, apakah semua OP-nya sama? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Betul. Itu jawabannya enggak, teman-teman. Kalau kita pakai mother account atau account yang compounding rencananya, itu saya lebih saranin sebenarnya kita lebih jarang transaksi, OP-nya lebih baik. Kenapa? Karena semakin sedikit kita ngelihat account compounding, itu semakin bagus hasilnya biasanya. Karena jangka panjangnya akan sangat besar tujuannya. Nah, biasanya chartingnya di H4 atau daily. Wah, iya. itu paling seminggu cuma berapa kali ya Betul. OP-nya ya? Kadang seminggu cuma ada 2 atau 3 OP gitu ya. 2 atau 3 OP Transaksi paling gitu, seminggu benar. gitu. Beda kalau misalnya dengan akun yang kecil, yang agresif, yang kalau misalnya kita nongkrong 2 jam bisa banyak banget dapat transaksinya. Itu sehari bisa 5, 10, bahkan 15 transaksi bahkan, per iya, hari betul. loh. Bayangin beda banget, jauh banget kan. Jadi sudah pasti beda OP-nya. Nah, kenapa dibedain? Tergantung tujuannya sekali lagi. Teman-teman mau jangka pendek, menengah atau panjang nih rencana finance-nya berdasarkan akun forex yang teman-teman jalanin. Kalau misalnya saya sih gitu. Nah, mungkin Mas Teguh ada pendapat lain? Oke, tambahan dari saya mungkin ya. Sebelum teman-teman buat beberapa akun untuk di-manage, pastikan dulu teman-teman udah paham dulu dengan diri sendiri. Kenal dulu dengan diri sendiri. Teman-teman itu cocoknya di trading menjadi trader seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi yang Mas Fadi sampaikan, kalau di H4 dan daily mungkin bisa jadi swing trade ya. Ya. Kalau misalnya di bawah H1 15 30 H1 gitu termasuk jadi scalper gitu ya. Nah, itu adalah salah satu pemilihan dari beberapa manage akun ya. Jadi Benar. salah satu konteks dari akunnya tadi gitu. Jadi
temukan siapa diri Anda dulu Benar, gitu kali benar, ya, mungkin benar, ya lebih benar, tepatnya. Jadi teman-teman bisa mulai ngambil keputusan, oke, kalau saya punya waktu cukup padat gitu ya kesibukannya, teman-teman mungkin cuma bisa seminggu 2-3 kali charting. Benar. Ya teman-teman perlu naik time frame ke yang lebih gede. Secara otomatis OP-nya akan lebih sedikit. Nah, kalau teman-teman lebih banyak waktu di hari-hari tertentu, teman-teman boleh turun time frame-nya bahkan sampai ke M15. Kurang dari M15 lebih kecil lagi tidak disarankan, teman-teman. Saran saya minimal M15. M15. Gitu ya. Kalau udah M10, M5, areanya ada, tapi spread-nya udah nggak Iya, masuk akal. iya, Nggak mungkin area 3 Area pips, 3 pips. masa buffer zone-nya 7 7. pips. Kan gitu. Jadi 10 pips, Ya TP-nya nggak jadi 3 apa-apa pips. sih sebenarnya, nggak apa-apa ya. Gitu. Cuman ya betul. dodol aja sih. Apalagi ya. Gitu. Jadi nggak worth it gitu ya kalau di forex, kecuali teman-teman tradingnya futures yang bener-bener padat dan servernya eksekusinya bagus, Betul. teman-teman boleh gitu. Tapi kalau misalnya di forex, di spot market, apalagi di beda-beda broker di forex ini beda harga gitu ya. Iya, benar. Nggak worth it kalau teman-teman punya area 3 pips, 3 5 pips di M5 gitu. Buffer zone-nya Buffer tetap zone-nya harus 7. 7 gitu. Itu nggak layak lah Iya, menurut betul. saya. Jadi Risk untuk versus sampai ke reward-nya. TP1 pun agak berat kan gitu. Betul. Bayangin teman-teman, area 3 tambah 7 jadi 10. Jadi TP 1-nya 10 juga Atau kadang pun malahan cuman 3 tapi karena spread yang terlalu lebar jadi langsung merah kan gitu. Jadi Atau bahkan bisa hampir langsung kena SL, gitu. atau benar. bisa jadi baru OP floating minus 2 pip SL, gara-gara benar. spreadnya lebar. Nah itu yang nggak worth it juga gitu. Jadi perlu dipahami, perlu ditekankan juga adalah time frame ya. Time frame-nya minimal 15 gitu. Minimal M15 ya. Yeay, mantap. Teman-teman, kita lanjutin weekend kita di sini. Mau lanjut ke Kita mau lanjut kemana nih mas? Kelingking. Yang pokok tadi saya bilang saya mau ke yang ada gini. Mas Teguh bilang ada gininya, tapi sebutannya kelingking, salah. Salah, Karena gini jempol. harusnya. Karena kelingkingnya di sini. Oke teman-teman. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Dadah.